relawan Ganjar, pro Ganjar. Ingat, pro Ganjar. Katanya minta ASN netral, tapi menterinya terang-terangan dukung Prabowo Gibran dibiarkan. Sedangkan bupati ini dukung Ganjar malah dipecat. Saya evaluasi harian itu, hati-hati loh. Begitu Bapak, Ibu semuanya miring-miring, saya ganti setiap hari bisa. Itu hak prerogatif yang saya miliki. Miring-miring, maksudnya miring-miring apa nih? Kalau miringnya harus ke Gibran. Bahwa kalau ke Gibran dianggap tidak miring. Kalau ke Pak Ganjar miring, kalau ke Pak Anies miring. Atau gimana nih, saya nggak ngerti. Pengertian miring-miring dan akan saya awasi sendiri setiap hari. Dan ini mungkin yang saya menuntut dalam kesempatan ini kalau Pak Presiden nonton. Pak Presiden, saya rakyat Bapak Pak. Saya ingin tahu maksud Bapak itu apa? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Beredar sebuah video viral di media sosial, penjabat Bupati Muna Barat Bahri disebut mengkampanyekan salah seorang calon presiden. Ia juga mengenalkan seorang calon anggota DPD RI asal Sulawesi Tenggara pada Pileg 2024 mendatang ke warga Muna Barat dalam sebuah acara pemerintah beberapa waktu lalu. Video yang beredar tersebut berdurasi 0,51 detik. Saat itu Bahri terlihat dikelilingi puluhan warga dalam sebuah acara pemerintah yang berlokasi di salah satu lokasi pesisir Kabupaten Muna Barat. Terekam dalam video, Bahri memperkenalkan nama salah seorang calon anggota DPD RI asal Sulawesi Tenggara. Pemuda tersebut diketahui bernama Laode Umar Bonte. Ia melanjutkan bahwa posisi Laode merupakan ketua salah satu tim relawan nasional pemenangan Ganjar. Hal ini juga disampaikan di hadapan warga sambil diiringi tepuk tangan meriah. Terkait video ini, ternyata Bawaslu Sulawesi Tenggara sudah mengambil sikap sejak awal. Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi dan Hukum Masyarakat Bawaslu Sulawesi Tenggara, Bahri, mengatakan Bawaslu sudah menelusuri terkait video viral yang menyebar di masyarakat. Ia memaparkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam pasal 2 menyatakan setiap pegawai ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu. Kata dia, saat pemilu juga terdapat pasal soal netralitas ASN. Lalu dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, terdapat pula dua pasal yang mengatur tentang netralitas ASN, yaitu pasal 70 dan 71. Diketahui, isi pasal 70 ayat 1 dalam kampanye pasangan calon dilarang melibatkan ASN, anggota kepolisian, dan anggota Tentara Nasional Indonesia. Bahkan ada yang menilai PJ Bupati Muna Barat Bahri sudah dinonaktifkan dari jabatannya sebagai bupati oleh Presiden Jokowi langsung. Sebelumnya, Presiden Jokowi memberikan instruksi langsung kepada ratusan penjabat kepala daerah agar netral pada pemilu serentak 2024. Presiden ingin para penjabat kepala daerah membantu KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu. Namun Jokowi mewanti-wanti anak buahnya untuk tidak melakukan intervensi. Jokowi mengingatkan semua gerik-gerik penjabat kepala daerah dipantau publik. Menurutnya, sangat mudah mengetahui bila ada penjabat kepala daerah yang memihak ke kandidat tertentu. Ia berkata, Mendagri Tito Karnavian memantau kinerja setiap penjabat kepala daerah 3 bulan sekali. Jokowi pun ikut memantau kerja para penjabat kepala daerah setiap hari. Jokowi meminta penjabat kepala daerah mengikuti setiap arahan yang telah diberikan. Ia akan menindak tegas kepala daerah yang melakukan pelanggaran. Tapi pernyataan Jokowi itu sepertinya hanya berlaku bagi penjabat yang mendukung Ganjar Mahfud. Pejabat dan ASN yang mendukung Ganjar langsung dipecat atau dicopot. Sedangkan penjabat yang mendukung Prabowo Gibran dibiarkan begitu saja. Seperti halnya Bupati Kendal, Diko Ganindot, mengaku secara pribadi sangat mendukung Gibran sebagai cawapres mendampingi Prabowo. Menurutnya, Gibran merupakan representasi generasi muda, baik di jalur politik atau luar politik. Bukan hanya itu, Ketua Dewan Pembina Repnas Bahlil Hadalia yang sekaligus Menteri Jokowi juga secara terang-terangan mendukung Prabowo Gibran. Bahlil juga menyampaikan data sejumlah hasil survei yang menunjukkan tingginya elektabilitas Prabowo Gibran. Dukungan Bahlil kepada Gibran yang terang-terangan ini tentu sangat bertolak belakang dengan permintaan Presiden Jokowi agar ASN bersikap netral di Pilpres 2024. Dan tentu ada upaya pilih kasih dan penerapan kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh Jokowi untuk memuluskan sang anak menjadi penguasa. Jokowi harusnya tegak lurus dengan pernyataannya sendiri, bukan malah memperlihatkan kecurangan yang ada. Bagaimana menurut Anda? Yang tahu kelakuan pengusaha hanyalah orang yang pernah menjadi pengusaha.
Dan dari semua capres dan cawapres yang ada, yang jadi pengusaha cuma Mas Gibran. Di pemilu 2024? Ya dilaporkan aja misalnya ke Bawaslu atau kecurangan atau apapun ya. Durhaka, Gibran tak tahu diri nantang Megawati laporkan kecurangan? Gak takut kena karma lo? Parah banget. Kan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nur. Tonan jadi ingat ketika Ahok berhadapan dengan para koruptor di DPRD Jakarta. Ketika mendamprat anggota dewan yang terkait dengan korupsi, Ahok pun mendapat serangan balik. Ahok diserang balik dengan perkara kesantunan. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Ketegangan antara PDIP dan kubu Koalisi Indonesia Maju tampaknya semakin memanas. Apalagi baru-baru ini, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri melempar tudingan soal kecurangan pemilu 2024. Megawati menyampaikan tudingan itu ketika menyinggung putusan dari MK soal uji materi syarat usia Capres dan Cawapres yang dianggap memuluskan jalan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, ke panggung pemilihan sebagai Cawapres pendamping Prabowo. Lewat putusan nomor 90/PUU-21/2023, MK membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun menjadi capres atau cawapres selama punya pengalaman sebagai kepala daerah atau pejabat negara lain yang dipilih melalui pemilu. Putusan ini memberikan tiket untuk Gibran melaju ke panggung Pilpres 2024. Pasalnya meski baru berusia 36 tahun, Gibran punya bekal sebagai wali kota Surakarta. Putusan tersebut menuai polemik lantaran diketuk oleh Anwar Usman, adik ipar Jokowi, yang sekaligus paman Gibran yang saat itu menjabat sebagai Ketua MK. Seakan tak terima atas tudingan kecurangan ini, kubu KIM meminta Megawati untuk membuktikan ucapannya. Bahkan, Gibran tak takut jika dirinya dilaporkan. Dalam pernyataannya, Megawati mengaku sangat prihatin dan menyayangkan terjadinya dinamika politik yang melibatkan MK belakangan ini. Ia menyebut peristiwa itu memperlihatkan terjadinya manipulasi hukum. Merespon pernyataan Megawati, Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid mengatakan, kecurangan pemilu tidak bisa diketahui apabila kampanye belum dimulai. Nusron menyebutkan aturan terkait kampanye pemilu 2024 bahkan belum berlaku, sebab kampanye baru dimulai pada 28 November 2023. Secara pribadi Nusron mengaku menghormati Megawati sebagai tokoh dan presiden kelima RI. Namun ia meminta Mega membuktikan ucapannya soal tudingan kecurangan pemilu. Gibran sendiri tampak santai menanggapi ini. Putra sulung Jokowi itu meminta pihak yang menuding adanya kecurangan untuk membuktikan. Bahkan Gibran mempersilahkan pihak tersebut melapor. Soal tudingan aparat tidak netral dan mendukung paslon Prabowo Gibran, Wali Kota Surakarta itu juga mengaku tidak masalah jika dilaporkan. Melihat respon Gibran yang begitu berani menantang Megawati atas pernyataannya yang menganggap ada ketidakberesan dan adanya manipulasi hukum atas keputusan MK, bisa dibilang Gibran ini durhaka pada Megawati. Tindakan Gibran seperti melengkundang sebagai anak durhaka yang lupa sama jasa-jasa ibunya yang sudah membesarkannya menjadi wali kota Solo, dan juga dituduh pengkhianat kepada PDIP yang begitu banyak keistimewaan diberikan untuk menduduki jabatan sebagai wali kota Solo dulu. Tapi di luar dugaan begitu sampai hati, Gibran beralih pindah menjadi kader Partai Golkar karena begitu tergiurnya ditunjuk Prabowo sebagai cawapres untuk mendampinginya selaku capres. Gibran merasa tidak durhaka sama Megawati sebab Gibran menjadi wali kota Solo karena dipilih oleh rakyat Solo untuk menjadi wali kota Solo. Tapi kalau Gibran tidak diusung PDIP, maka dia tidak bisa mengikuti pilkada untuk wali kota Solo, bukan? Tindakan Gibran sebagai malin kundang atau anak durhaka dan pengkhianat memberikan contoh yang tidak baik bagi anak muda sebagai penerus generasi bangsa. Padahal sebagai penerus generasi bangsa, dibutuhkan dari orang yang sudah berpengalaman, yang berpegang dengan etika berpolitik yang baik, yang berlandaskan falsafah Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia. Demikian juga atas perilaku Gibran yang berpolitik tidak baik yang mendapatkan cibiran dari warga Solo yang melakukan demo Topo Biso yang saking kesalnya tidak mau bersuara terkait perilaku yang tidak baik dari Gibran yang muak melihat perilakunya yang tidak terpuji tersebut. Jadi berhati-hatilah, jangan sampai perilakumu akan menjuruskanmu ke dalam jurang kehancuran. Bagaimana menurut Anda?